Uji coba klinis yang tengah dilakukan terhadap vaksin COVID-19 besutan Sinovac Biotech Tiongkok menjadi langkah nyata atau upaya penanganan COVID-19 yang komprehensif. Sebagian dari 800 relawan awal hari ini mulai menjalani tahap uji vaksin yang diklaim telah diuji coba dengan baik pada tahap sebelumnya. Apa saja tahapan yang akan dilakukan dalam uji klinis tahap 3 dan apa yang membuat vaksin Sinovac dinilai sesuai dengan karakteristik virus COVID-19 yang ada di Indonesia? Kita akan berdialog bersama Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bersama kami. Prof, ini kalau ini kan beritanya memang lagi tren sekali hari ini. Uji vaksin COVID-19 yang dibuat oleh Sinovac. Ini kalau mendengar uji klinis tahap 3 yang sudah langsung ke orang ini bagi sebagian masyarakat ini adalah harapan besar bahwa vaksin segera akan ditemukan. Atau sebetulnya membacanya seperti apa yang tepatnya, Prof? Ya, jadi tahap 3 uji klinis ini memang merupakan bagian yang penting karena setelah lulus dari tahap 3 ini pemerintah akan memutuskan apakah akan diberikan izin edar atau tidak. Ya. Sangat krusial. Tapi tahap 3 ini sudah didahului dengan tahap 2 dan tahap 1 untuk memastikan keamanan dan juga efikasi. Jadi untuk bisa masuk ke tahap 3, itu tahap 1 dan tahap 2 harus dilalui dulu. Dan itu sudah dilakukan di Cina karena tahap 1 itu jumlahnya hanya puluhan orang, kemudian tahap 2 itu ke beberapa ratus orang, dan tahap 3 ini harus dilakukan ke jumlah yang lebih besar sampai ribuan orang dan dipersyaratkan dilakukan di beberapa negara. Ya, jadi diharapkan dengan beberapa negara itu bisa mewakili penduduk atau subjek dengan latar belakang genetik yang berbeda. Oke. Respons yang berbeda itu akan kelihatan. Oke. Nah di Indonesia sendiri ini kan diharapkan ada sekitar 1.600-an relawan yang akan divaksin. Apakah jumlah ini ideal? Ya, jadi kan tidak hanya Indonesia. Jadi ada 5 negara ya. Yang ada Bangladesh, Brasil, Turki dan Chile, plus Indonesia, jadi jumlahnya akan ribuan. Memang kalau pengembangan vaksin dalam keadaan tanda petik normal, bukan pandemi, bisa melibatkan puluhan ribu, mungkin 3 sampai 5 tahun. Tetapi dalam situasi pandemi ini memang sudah disepakati jumlahnya bisa lebih sedikit dan waktunya bisa lebih pendek, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan minimum. Dan itu sudah di-review pasti ya oleh Badan POM maupun oleh Komite Etik dari dalam hal ini perguruan tinggi yang menaungi yaitu UNPAD. Ya. Prof, ini kalau kita bicara soal Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu kan sebetulnya punya karakter manusia yang berbeda-beda. Nah, apakah ini ketika diuji coba di Bandung dan daerah beberapa, ini kayaknya semua di Bandung ya tadi, apakah ini bisa mewakili, Prof? Artinya ada satu kesamaan dari Sabang sampai Merauke ini? Atau virusnya mungkin yang harusnya sama, atau bagaimana? Ya, jadi memang itu ada 2. Jadi pertama, kita harus memastikan bahwa waktu mengembangkan antigennya itu diharapkan antigen itu memang mewakili virus yang berkembang di daerah tersebut. Artinya kita mesti memastikan bahwa respon terhadap antigen itu yang akan nanti bisa melindungi penduduk dari serangan virus yang ada di situ tentunya ya. Nah, sisi lain kita mesti juga memperhatikan respons orang-orang itu, respons individual terhadap vaksin dan juga komponen vaksin. Nah, itu yang menyebabkan dalam fase ketiga ini harus dilakukan di
beberapa negara dengan beberapa etnis. Nah, tadi pertanyaannya apakah di Bandung bisa mewakili? Kita mengetahui Bandung itu juga kota, termasuk kota seperti kota metropolitan ya. Ya. Penduduk di Bandung walaupun sama-sama semuanya berbahasa Sunda barangkali, tetapi itu sudah campuran dari berbagai etnis. Ya. Di dalam hal ini masih bisa dianggap mewakili sebagian kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, kalau untuk tahap ketiga ini, Prof, sebetulnya setelah mereka apa istilahnya disuntik atau diinjeksi, apa yang kemudian diperhatikan supaya kita bisa melihat bahwa ini indikatornya akan berhasil atau ini indikatornya ada sesuatu yang harus diperbaiki atau bagaimana? Ya, banyak sekali parameter yang harus diamati. Kita cermati persyaratannya saja sudah cukup banyak ya. Bahwa dia belum pernah sakit COVID-19 ya. Dan juga rentang umurnya juga tertentu. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan awal, tidak ada penyakit-penyakit yang menyertai atau mendahului. Ya, jadi orangnya harus betul-betul sehat. Ya. Nah, setelah disuntik, kan ada 2 kali pemberian vaksin ini. Setelah itu akan diamati pertama tentu respon terhadap antigennya. Jadi apakah kemudian terbentuk antibodi atau zat anti yang ada dalam tubuhnya yang nanti akan diukur atau dikarakterisasi apakah memang bisa antibodi itu sesuai dengan yang diharapkan, artinya bisa melindungi orang itu dari serangan COVID-19. Dan juga akan diukur parameter yang lain, parameter darahnya, ya, hematologi. Kemudian akan diikuti terus untuk melihat apakah ada efek ikut serta, ya. Jadi efek penyertanya jangka pendek maupun jangka panjang. Efek jangka pendek misalnya setelah disuntik timbul paling tidak ada rasa sakit atau kemerahan atau bengkak. Semacam alergi gitu? Mungkin ada alergi walaupun jarang ya. Oke. Nah, kemudian itu jangka pendek kan. Nah, jangka panjangnya mungkin nanti ada perubahan-perubahan fungsi-fungsi tubuh yang lain. Nah, itu harus diikuti terus. Oke. Itu dalam rentang waktu berapa lama, Prof, bisa kita ketahui? Dalam beberapa hari, beberapa minggu, kemudian bulan juga mesti tetap diikuti, bahkan sampai tahun mestinya. Karena tadi ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang. Oke. Kalau kita bicara soal efek jangka pendek bisa segera ketahuan. Kalau jangka panjang, akan ini masalahnya direncanakan kalau ini lancar, awal tahun itu akan segera diproduksi. Nah, ini kan waktunya kan sebetulnya bisa dibilang cukup pendek, Prof, atau bagaimana? Ya, jadi yang jangka pendek itu mungkin yang ada yang immediate ya, yang segera muncul. Tapi dalam situasi seperti pandemi ini, kita akan ikuti dalam waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan, dan setelah itu tetap akan diikuti. Tetapi pihak otoritas, artinya Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan akan melihat setelah 3 atau 6 bulan apakah memang betul aman dan juga efektif ya. Jadi efikasinya akan dilihat. Kalau itu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka otoritas akan memberikan izin edar kepada industri untuk bisa diberikan ke masyarakat lebih luas. Oke, baik. Prof. Amin Subandrio, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time.